Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik, di mana yang akan dibahas mengenai sumber dan spektrum radiasi elektromagnetik. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini, yaitu sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah saya menjelaskan, saya berharap kalian bisa mendefinisikan apa itu radiasi elektromagnetik, dapat memahami sumber dan spektrum radiasi elektromagnetik, serta mampu menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak, coba deh kalian perhatikan gambar berikut ini. Yups, ada alat komunikasi yang sering kita gunakan seperti handphone dan alat rumah tangga seperti televisi dan juga radio. Alat-alat tersebut bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, apakah kalian tahu bahwa alat-alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik dapat memancarkan radiasi? Apa yang kalian tahu tentang radiasi elektromagnetik? Oke, untuk lebih jelasnya, simak terus ya video ini. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, berikut ini adalah gambar dari gelombang elektromagnetik. Kalau kalian perhatikan, di sini arah rambat gelombangnya ke kanan, sejajar dengan sumbu X. Dapat kita amati medan listrik lambangnya E atau yang warna biru ini arahnya ke atas ke bawah berubah-ubah tetapi tetap sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ada medan magnet yang dilambangkan huruf B atau warna merah yang arahnya mendekati pengamat atau menjauhi pengamat, demikian seterusnya berubah-ubah tapi tetap sejajar dengan sumbu Z. Tahukah kalian siapakah yang pertama kali mengemukakan teori gelombang elektromagnetik? Nah, teori gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell tahun 1831 sampai 1879. Maxwell menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnetik ini menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Secara matematis, Maxwell menghitung kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik. Permitivitas listrik atau sifat kelistrikan nilainya sebesar epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 dengan satuan kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan untuk permeabilitas magnetik atau sifat kemagnetan itu sebesar mu 0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sehingga cepat rambat gelombang dalam ruang hampa adalah C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Nah, jika kita masukkan nilai tadi, maka hasilnya adalah 2,99 dikali 10 pangkat 8 atau biasanya dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang perlu kalian ingat, ini adalah rumus cepat rambat gelombang elektromagnetik yang melalui vakum atau hampa udara, jadi hanya berlaku di ruang hampa. Kita akan membahas mengenai sifat radiasi elektromagnetik. Bergantung pada situasi, sifat radiasi elektromagnetik dibagi menjadi dua, yaitu bisa sebagai gelombang dan bisa sebagai partikel. Nah, sebagai gelombang, sifat radiasi elektromagnetik memiliki ciri yang pertama,
radiasi elektromagnetik punya frekuensi atau disimbolkan dengan huruf F kecil, di mana frekuensi merupakan jumlah osilasi lengkap atau getaran lengkap yang dibuat gelombang per detik. Nah, satu osilasi per detik sama dengan 1 Hz. Yang kedua, memiliki energi radiasi atau disebut power radiation. Jadi, radiasi elektromagnetik ini punya intensitas yang seimbang dengan energi radiasi, yaitu jumlah energi dari seberkas sinar yang melewati luasan atau area tertentu per detik. Yang ketiga, radiasi elektromagnetik mengalami difraksi. Nah, jika seberkas radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui celah sempit, maka akan terjadi yang namanya difraksi. Dalam difraksi ini, terjadi perubahan atau pemisahan panjang gelombang sesuai dengan pola difraksinya. Ciri yang keempat, memiliki panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah jarak dari puncak ke puncak antara gelombang. Selanjutnya sebagai materi partikel. Cirinya yaitu radiasi elektromagnetik punya energi radiasi, di mana energi radiasi elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk kuanta atau foton. Nah, energi satu foton hanya akan bergantung pada frekuensi. Selain itu ditunjukkan oleh hubungan Planck dengan persamaan berikut. E sama dengan H dikali F. Kemudian, sifat partikel dari radiasi elektromagnetik ditunjukkan dengan efek fotolistrik, yaitu E sama dengan H dikali F. Nah, di mana hubungan frekuensi dan panjang gelombang rumusnya adalah C sama dengan F dikali lambda. Maka F sama dengan C per lambda. Sehingga kita substitusikan rumusnya menjadi E sama dengan H dikali C per lambda. Dengan E adalah energi foton, satuannya Joule, F adalah frekuensi radiasi elektromagnetik, satuannya Hertz, H adalah tetapan Planck yang nilainya sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan C adalah kecepatan cahaya dengan nilai konstan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, serta lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Oke anak-anak, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6600 Armstrong. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, pertama diketahui dulu, yaitu ada C, kecepatan cahaya, sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian ada H, tetapan Planck, sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah, diketahui juga panjang gelombang atau lambda sama dengan 6600 Armstrong. Nah, kita ubah dulu Armstrong menjadi meter, sehingga lambda sama dengan 6600 dikali 10 pangkat min 10 meter. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumus kuanta energi, yaitu E sama dengan H dikali C per lambda. E sama dengan, kita masukkan nilai H,
6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali C, kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda 6600 kali 10 pangkat min 10, sehingga hasilnya E sama dengan 3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Apabila frekuensi gelombang tersebut 20 MHz, tentukan panjang gelombangnya. Nah, pada soal berikut ini diketahui kecepatan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian diketahui frekuensi gelombang F sama dengan 20 MHz. Nah, karena ini masih satuan MHz, kita ubah dulu menjadi Hertz. Sehingga F sama dengan 20 kali 10 pangkat 6 Hz. Kemudian, tinggal kita masukkan ke dalam rumus hubungan frekuensi dengan panjang gelombang, yaitu C sama dengan F dikali lambda. Sehingga, untuk mencari panjang gelombangnya, lambda sama dengan C per F. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi 20 kali 10 pangkat 6 Hz, sehingga lambda sama dengan 15 meter. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Selanjutnya, sumber radiasi elektromagnetik. Nah, apa yang kalian tahu mengenai sumber radiasi elektromagnetik? Jadi, radiasi elektromagnetik itu sumbernya dari mana aja sih? Sumber-sumber radiasi elektromagnetik yaitu ada sumber radiasi alam dan sumber radiasi buatan. Untuk sumber radiasi alam terdiri atas yang pertama, sumber radiasi kosmik, yang mana radiasi kosmik ini berasal dari partikel dan sinar yang berenergi tinggi dan berinteraksi dengan inti atom stabil di atmosfer. Yang kedua, sumber radiasi terestrial. Radiasi terestrial secara alami dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radiasi ini dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordial yang sejak terbentuknya bumi. Kemudian yang ketiga, ada sumber radiasi internal tubuh. Sumber radiasi ini ada dalam tubuh manusia sejak lahir dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernafasan, atau luka. Selanjutnya, ada sumber radiasi buatan. Nah, sumber radiasi buatan ini terdiri atas yang pertama, radon dan toron. Radon dan toron adalah zat radioaktif yang merupakan turunan dari uranium dan thorium. Radon dan toron ini yang ada di dalam rumah yang berasal dari tanah, seperti bahan bangunan, bata, semen, pasir, air, dan juga gas LPG. Yang kedua, sinar matahari yang mengandung ultraviolet dan inframerah. Yang ketiga, ada peralatan las, di mana menghasilkan pancaran sinar UV ultraviolet. Yang keempat, yaitu telepon seluler atau handphone. Yang kelima, yaitu pesawat televisi yang menghasilkan gelombang elektromagnetik pengion atau yang berenergi tinggi, dan juga tidak pengion yang berenergi lebih rendah. Sumber radiasi elektromagnetik yang berasal dari cahaya atau sinar matahari kemudian disusun berdasarkan panjang gelombang dalam satuan meter. Nah, dari energi radiasi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensinya yang rendah, contohnya gelombang radio, sampai ke energi yang sangat tinggi dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi, contohnya sinar X dan sinar gamma. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya
Itu disebut sebagai spektrum elektromagnetik. Nah, bisa kalian lihat pada tabel spektrum elektromagnetik berikut ini. Jadi, spektrum elektromagnetik merupakan rentang semua radiasi elektromagnetik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh spektrum elektromagnetik berikut ini. Di part sebelumnya, saya sudah menjelaskan rumus gelombang elektromagnetik. Rumus hubungan frekuensi dan panjang gelombang yaitu C sama dengan F dikali lambda. Nah, C ini kan cepat rambat yang besarnya konstan. Kalau di ruang hampa besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka, lambda dan frekuensi ini akan saling berbanding terbalik. Kalau lambdanya besar, frekuensinya kecil. Kalau frekuensinya yang kecil, maka lambdanya yang besar. Jadi, kalau kalian lihat, jika frekuensinya ini menurun, maka panjang gelombangnya akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya. Nah, menurut spektrum ini, gelombang elektromagnetik bisa dibagi beberapa macam, sebagai berikut. Yang pertama, ada gelombang radio atau gelombang televisi. Gelombang radio ini adalah jenis spektrum radiasi elektromagnetik yang memiliki frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Nah, panjang gelombangnya antara 10 pangkat 2 cm sampai 10 pangkat 6 cm. Nah, ini adalah gambar dari gelombang radio, yang mana gelombang radio ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau disebut dengan microwaves adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi yaitu di atas 3 GHz. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and ranging. Radar berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Nah, pesawat radar memanfaatkan sifat pemantulan dari gelombang mikro. Karena cepat rambat gelombang elektromagnetik itu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sehingga posisi pesawat dengan cepat itu dapat diketahui. Nah, caranya dengan mengamati selang waktu antara pemancaran dengan penerimaan, sehingga didapatkan hubungan S sama dengan C dikali T per 2. Jadi, S di sini adalah jarak antara pemancar dengan penerima, satuannya meter. C adalah kecepatan cahaya, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz, atau daerah panjang gelombangnya 10 pangkat min 4 cm sampai 10 pangkat min 1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan itu bergantung pada suhu dan warna benda. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Nah, cahaya tampak adalah radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita, di mana cahaya tampak ini sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombangnya tampak bervariasi bergantung warnanya, mulai dari panjang gelombang 4 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya violet atau ungu, sampai 7 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya merah. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz, atau memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8 meter sampai 10 pangkat min 7 meter. Nah, matahari merupakan sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi, di mana lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi.
Yang keenam yaitu sinar X. Nah, sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Sinar X ini punya frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz, di mana panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 pangkat min 9 cm sampai 10 pangkat min 6 cm. Sinar X ini punya daya tembus yang kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal, dan juga plat aluminium setebal 1 cm. Tapi, sinar X ini tidak dapat menembus logam dan juga tulang manusia, sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk melihat susunan tulang manusia. Yang ketujuh, ada sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil, di mana sinar gamma punya frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, daya tembus dari sinar gamma ini paling besar. Dan perbedaan dari sinar X dan sinar gamma adalah dari asal terjadinya. Kalau sinar X dari aktivitas elektron atom, sedangkan sinar gamma ini berasal dari aktivitas inti atom. Nah, untuk mendeteksi adanya sinar gamma, biasanya digunakan peralatan yang namanya Geiger-Müller. Kita ke contoh soal. Pesawat radar digunakan untuk mendeteksi pesawat udara yang melaluinya. Ternyata, pesawat radar dapat menangkap gelombang radarnya setelah dipantulkan oleh pesawat udara dalam waktu 0,1 sekon. Berapakah jarak pesawat radar dan pesawat udara saat itu? Untuk menjawab soal tersebut, pertama diketahui dulu, yaitu ada waktu T sama dengan 0,1 sekon. Kemudian yang kita tahu cepat rambat gelombang atau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga, untuk mencari jarak pesawat radar dan pesawat udara saat itu, yaitu menggunakan rumus S sama dengan C dikali T per 2. Tinggal kita masukkan nilainya, S sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 0,1 dibagi 2. Sehingga S sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 7 meter. Jadi, jarak pesawat radar dan pesawat udara saat itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan mengenai materi kali ini, di mana dalam bidang telekomunikasi, pengetahuan tentang gelombang elektromagnetik sangat diperlukan, seperti televisi, radio, dan telepon seluler atau handphone. Semuanya itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Prinsip elektromagnetik ini dapat memancarkan radiasi. Nah, definisi radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat radiasi elektromagnetik bisa sebagai gelombang maupun sebagai materi partikel. Mengenai sumber radiasi elektromagnetik, itu berasal dari sumber radiasi alami dan sumber radiasi buatan. Selanjutnya, susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut sebagai spektrum radiasi elektromagnetik. Nah, menurut spektrum ini, gelombang elektromagnetik dibagi menjadi gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Baik anak-anak, mungkin cukup pembelajaran kita kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.